Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Teknik Pendalian Pencemaran Lingkungan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam pembelajaran kita di pertemuan dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia di semester 2 ini. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua dan kita akan mencoba mempelajari dari apa itu dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia dan juga mempelajarinya dengan lebih detail dan lebih mendalam sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswi Teknik Pendalian Pencemaran Lingkungan dapat memahami dan mengerti manfaat dari belajar dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia dan dapat mengaplikasikannya nantinya di semester berikutnya ataupun di TA kalian pada akhirnya kalau kalian nanti melakukan TA khususnya menggunakan makhluk hidup atau mikroorganisme. Di sini karena satu mata kuliah, namun ada dua materi, yaitu yang pertama materinya berupa dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Di sini ya, dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Itu yang pertama. Dasar-dasar mikrobiologi, maaf. Dan yang kedua adalah biokimia. Untuk yang dasar-dasar mikrobiologi kita akan bahas sebelum UTS, yaitu sekarang, beberapa pertemuan ke depan. Lalu untuk biokimia, nanti kita akan bahas setelah UAS. Setelah UTS, maaf. Nah, untuk pembelajaran, bagaimana sih cara pembelajaran secara daring ini? Nah, pembelajaran secara daring, yaitu yang pertama nanti akan saya buatkan pembelajaran materi secara video seperti ini, atau nanti juga bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, nantinya pembelajaran materinya. Nanti kalian mempelajari materi yang akan saya berikan, baik dari video ataupun nanti Google Meet. Setelah itu kalian absensi, kalau misalnya melalui video seperti ini, absensinya melalui e-learning. Jadi kalian masuk di dalam e-learning, di situ nanti ada kolom absensi. Kalian coba mengklik sendiri secara mandiri absensinya. Yang ketiga, kerjakan tugas yang diberikan selama perkuliahan. Ya, nanti akan ada tugas selama daring ini, selama daring akan ada tugas yang diberikan. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat para dosen mengetahui bahwa video atau pembelajaran yang diberikan di dalam bentuk video ini kalian dapat tonton dengan cara yang bagus, atau para dosen mengetahui bahwa kalian menonton video pembelajarannya. Sehingga dosen-dosen tidak hanya membuat video, tetapi ada feedback balikan dari mahasiswanya berupa ya kalian menonton videonya dan para dosen mengetahui videonya itu sudah ditonton atau tidak dari mana, dari kalian mengerjakan tugas yang di sini nantinya tugasnya berupa meringkas video ini. Nah, tugas itu dikumpulkan secara on time, nanti saya berikan waktu tugas sampai jam 5 sore. Kalian tonton terlebih dahulu, ringkas, hasil ringkasannya kalian masukkan atau copy paste nanti di bagian e-learning, nanti ada bagian khusus di e-learning, kalian masukkan di sana. Lalu sampai jam 5 batasnya, bila terlambat, maka nilainya dipotong 30%. 30%. Bila lebih dari 1 hari, maka tugasnya dianggap kosong atau tidak ada dispensasi tugas. Yang ini. Lalu bila tidak paham, langsung konsultasi ke saya sendiri sebagai dosen pengampunya di jam perkuliahan. Kalau di jam perkuliahan saya akan respon lebih cepat, namun kalau di luar jam perkuliahan nanti saya melihat apakah saya lagi sibuk atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam materi. Karena ini adalah pertemuan perdana kita untuk pembahasan materi, maka nanti kita akan mempelajari di dalam dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Nanti ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama, dasar-dasar mikrobiologi.
Yang ini ya, dasar-dasar mikrobiologi. Pertama, yang kedua adalah biologi sel dan fungsi sel. Yang ketiga, mikrobiologi industri dan lingkungan. Yang keempat, yang ini 4 sampai 7. Nanti kita akan bahas setelah UTS. Nah, untuk pembelajaran saat ini, itu yang akan dipelajari, apa sih itu mikrobiologi atau mikrobia? Apa mikrobiologi atau mikrobia? Pengertiannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua bakteri atau mikrobia itu berbahaya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena merupakan momok bagi semua orang bahwa katanya bakteri itu ya berbahaya bagi tubuh. Apakah benar semua bakteri atau mikrobia itu berbahaya bagi lingkungan juga, bagi tubuh? Nah, yang ketiga, apakah ada bakteri atau mikrobia yang bermanfaat? Apakah ada? Nanti kita akan pelajari. Yang keempat, kenapa mikrobia harus dipelajari? Kenapa kita harus mempelajari mikrobiologi ini? Nah, dan yang kelima, bukankah bakteri atau mikrobia itu berbahaya bagi kesehatan? Lalu buat apa dipelajari? Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan kalian. Kenapa sih dipelajari bakteri? Buat apa sih dipelajari bakteri? Apalagi bakteri itu dipelajarinya di teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Kalau dipelajari di misalnya fakultas kedokteran atau kesehatan, oke lah, ada manfaatnya. Lalu, buat apa dipelajari di teknik pengendalian pencemaran lingkungan? Nah, ini kita akan bedah nantinya apa manfaat bakteri di teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, kalau yang terakhir, kalau penting untuk lingkungan, prakteknya di dalam lingkungan dan industri seperti apa? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang nantinya kita akan bahas selama pertemuan dasar-dasar mikrobiologi dan dasar-dasar mikrobiologi. Sehingga kalian paham fungsi dari mempelajari dasar-dasar mikrobiologi ini. Jadi tidak hanya loss saja mempelajari tanpa tahu manfaat dari belajar mikrobiologi ini. Nah, kita masuk dari pengertiannya terlebih dahulu. Mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani. Mikros, bios, dan logos. Atau kalau di sini kita lihat mikro, bio, dan logi. Mikro itu artinya kecil, ini ya, kecil, mikro. Bio, bio artinya makhluk hidup, ini kecil. Logi itu adalah ilmu, atau logos. Logos itu adalah ilmu. Berarti kalau dari kata-katanya saja, mikrobiologi, itu kita sudah tahu mikrobiologi. Berarti ilmu apa? Ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Makhluk hidup yang berukuran kecil atau berukuran mikro. Lebih kecil dari mikro. dari katanya saja kita sudah tahu. Begitu juga nanti di mata kuliah yang lain. Jadi mata kuliah yang lain itu mempunyai pengertian dasar dari kata-katanya. Nah, sedangkan secara ilmiah mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari. Jadi dia itu mempelajari tentang apa? Organisme atau makhluk hidup yang berukuran kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, itu adalah mikrobiologi. Nah, jadi inti dari mikrobiologi adalah ilmu, nanti kalian adalah mempelajari ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang kecil yang dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, pengertian mikrobiologi itu banyak banget ya. Kadang orang-orang mikrobiologi, mikrobiologi, kan mikro kecil, bio makhluk hidup, logi ilmu. Nah, mikrobio itu banyak banget penyebutannya, atau organisme kecil itu banyak banget penyebutannya. Di sini ada kurang lebih 7 kata. Yang pertama mikroorganisma. Jadi ketika kalian disebut mikroorganisme itu sama dengan mikroorganisme 3 yang mempelajari mikroorganisme.
Mikro artinya kecil, organisme artinya organisme sama ya, makhluk hidup. Mikroorganisme sama. Mikroba. Nah, mikro B itu sama. Mikro B, mikroba sama, atau mikrobia itu sama nantinya dengan mikroorganisme, atau protista atau jasad rening. Itu sama untuk penyebutan dari organisme kecil. Nah, pembagian mikroorganisme itu secara garis besar, ilmu yang mempelajari mikroorganisme itu ada 3 di sini secara garis besarnya ya, yaitu bakteri, ini salah satu contohnya, bakteri, terus mikrofungi, sama virus yang sekarang lagi gemar, virus COVID-19. Nah, kita masuk dengan pembagian mikrobiologi. Mikrobiologi itu dibagi menjadi 2 bidang besar. Jadi secara garis besar mikrobiologi itu ada dua yang dipelajari. Yang pertama mikrobiologi dasar. Namanya dasar pasti ya basic-basicnya ya, yaitu yang mempelajari apa? Mempelajari struktur fisik dan reaksi kimia dari mikroorganismenya. Nah, itu yang dipelajari dari mikrobiologi dasar. Yang kedua itu mikrobiologi terapan. Nah, kalau terapan berarti dia memanfaatkan mikrobiologi ini untuk apa? Untuk di industri. Untuk kebutuhan industri atau kebutuhan kedokteran dan lainnya. Nah, di sini disebutkan kalau mikrobiologi terapan itu mempelajari penggunaan ilmu mikrobiologi dalam memecahkan masalah praktis dalam pengolahan limbah, pertanian, industri, dan kedokteran. Ya, pengolahan limbah itu juga bisa menggunakan mikrobiologi. Nanti kalian akan pelajari di semester berikutnya, atau di semester ini kalian semester ini kurang lebih kalau misalnya nanti dipelajari di misalnya di apa ya, materi selain ini saya lupa, nanti juga ada beberapa materi yang dipelajari atau prakteknya di dalam pengolahan limbah di semester ini. Terus juga untuk pertanian juga, apa fungsinya di pertanian? Karena mikrobiologi itu mencerna atau mendegradasi tumbuhan yang mati, sehingga tumbuhan ini yang mati akan membuat tumbuhan yang mati ini menjadi pupuk atau senyawa yang bermanfaat untuk tumbuhan berikutnya. Nanti akan dipelajari di ya materi pertanian ya. Kalau di industri di bagian mananya mikroorganismenya. Salah satu contohnya di industri itu adalah Yakult. Nah, atau juga minuman Yakult itu kan Yakult kan dari bakteri ya. Atau juga yang minuman yang mengandung mikroba. Dan selain Yakult apa ya? Saya lupa nama minumannya, tapi yang paling terkenal ya Yakult ya. Atau apa itu namanya? Saya lupa juga. Nah, yang kedokteran banyak juga karena hampir hampir ya, bukan semuanya. Banyak bukan hampir. Banyak obat-obatan itu diproduksi dari mikrobiologi. Contohnya apa? Ya vaksin kita sekarang. Vaksin diproduksi dari mana? Ya dari ya virus itu sendiri. Virus yang dimatikan, lalu diambil kondisi DNA-nya, lalu dibuat regenerasi sehingga dimasukkan ke dalam kita. Fungsinya buat apa? Buat pengenalan antibodi kita itu mengenali bahwa ketika ada DNA virus masuk ke dalam DNA virus yang mati ini masuk ke dalam tubuh kita dapat meresponnya dengan cepat. Sehingga ketika ada virus yang hidup masuk, antibodi kita sudah mengetahui bahwa oh ini cara penanganannya seperti apa. Nah, itu dalam bidang kedokteran banyak sekali ya untuk virus. Begitu juga bakteri-bakteri, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, itu diambilnya obatnya dari mana? Yaitu dari bakteri itu sendiri.
Nah, di sini ada beberapa disiplin mikrobiologi. Itu diantaranya adalah virologi. Virologi ya berarti ilmu yang mempelajari tentang virus. Bakteriologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Begitu juga mikologi, terus juga vikologi atau algologi, protozoologi, mikrobiologi tanah, mikrobiologi air, mikrobiologi udara. Nah, nanti kita yang akan lebih banyak di mana di sini bakteriologi, terus juga vikologi atau algologi, karena algologi ilmu yang mempelajari tentang alga. Lalu di sini juga mikrobiologi tanah, air, dan udara, sama mikrobiologi lingkungan. Nah, di sini juga ada mikrobiologi rumen, kesehatan, sanitasi, makanan, industri, kesehatan. Walaupun juga kita sebenarnya bisa masuk ke dalam mikrobiologi sanitasi, namun waktunya yang terbatas. Karena untuk mikrobiologi sendiri, dasar-dasar mikrobiologi, kita akan pelajari hanya sampai UTS, karena setelah UTS kita akan mempelajari biokimianya. Nah, lalu kita masuk ke mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan itu adalah bagian dari mikrobiologi yang mempelajari peran mikroorganisme di dalam lingkungan serta aktivitasnya. Nah, jadi kita nanti fokusnya di mikrobiologi lingkungan terlebih dahulu sebelum kita fokus ke yang lain seperti yang mikrobiologi tanah, air, udara. Karena tanah, air, udara juga termasuk dari lingkungan. Nah, yang dipelajari apa? Yang kita pelajari adalah peran. Peran di sini. Peran. Apa sih peran mikroorganisme atau peran mikrobiologi itu di dalam lingkungan dan aktivitasnya bagaimana? Nah, di sini yang dipelajari adalah bentuknya, bagaimana bentuknya, strukturnya, reproduksinya, fisiologinya, metabolismenya, dan identifikasi mikroorganisme itu bagaimana. Nantinya kita akan pelajari, insya Allah. Nah, sebelum kita masuk tadi secara mendalam, kita lihat terlebih dahulu bagaimana para ilmuwan itu menemukan mikroorganisme itu. Bagaimana ilmuwan dahulu yang sebelum, kalau sekarang kan enak ya menemukan mikroorganisme gampang karena mikroskop udah canggih, ada mikroskop elektron segala macam yang bisa melihat benda kecil itu, apalagi sekarang bisa melihat virus juga. Nah, lalu bagaimana orang-orang dahulu yang masih teknologinya belum berkembang bisa mempelajari mikrobiologi ini. Kita akan pelajari ini dan kita akan mengambil motivasi dari mereka. Nah, sejarah mikrobiologi itu adalah ilmu mikrobiologi lahir. Jadi ilmu mikrobiologi, sejarah mikrobiologi ini itu lahir sejak ditemukan pertama kalinya sejak ditemukan lensa sederhana yang dibuat dari kepingan-kepingan gelas. Berarti orang dahulu karena ketertarikan mereka terhadap ilmu, dia mencoba-coba dapat kepingan-kepingan gelas, lalu dibuat, dibentuk sehingga menghasilkan lensa sederhana. Nah, yaitu di sini pada sejarah mikrobiologi pada abad ke-12 Roger Bacon itu memportulasikan bahwa penyakit manusia itu disebabkan oleh makhluk hidup yang tidak dapat dilihat. Pada abad keberapa ini? Abad ke-12. Sekarang kita abad keberapa? 2022. 2022 ya. Nah, berarti udah abad ke-21. Ini abad ke-12. Abad ke-12. Abad ke-12 dia telah mempresentasikan atau mengemukakan bahwa penyakit manusia disebabkan oleh makhluk hidup tidak dapat dilihat. Lalu itu diperkuat oleh Girolamo Fracastoro pada tahun 1483 sampai 1553. Abad keberapa ini? Abad ke-15.
Namun sayangnya penemuan mereka tidak dipublikasikan dan belum dapat dibuktikan. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu nantinya kalian pelajari dari dua orang penemu ini adalah ketika kalian melakukan penelitian, walaupun sederhana apapun, maka penelitian itu dipublikasikan. Bisa jadi penelitian kalian itu merupakan penelitian yang baru, yang merupakan ada novelty-nya, yang menurut kalian ya biasa, tapi menurut orang lain itu luar biasa. Disinilah pentingnya publikasi. Pentingnya publikasi ketika di dalam penelitian ataupun di dalam ilmu pengetahuan. Nah, pentingnya publikasi di sini. Sehingga ya bisa jadi ya hasil publikasi kalian itu bernilai tinggi bagi orang lain. Salah satunya yang sekarang lagi booming itu adalah publikasi tentang apa? Yang foto itu ya. Foto, ada beberapa foto siapa itu yang dia masukkan fotonya, lalu dibeli oleh orang fotonya itu. Ya, itu bentuk publikasi. Ya menurut orang, masa sih foto aja bernilai tinggi harganya? Tapi ternyata ada kolektor yang ketika melihat, wah ini foto bagus nih, akhirnya dibeli oleh dia, ya dapat cuan kan. Begitu juga ini, begitu juga ilmu pengetahuan apapun, ya menurut kalian ya simpel segala macam ya. Bisa jadi menurut orang ini penelitian atau hasil penelitian ini ya bernilai tinggi, bernilai ilmu pengetahuan yang baru, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari hasil publikasi kalian. Nah, sejarah mikrobiologi yang lainnya adalah orang pertama yang melaporkan hasil pengamatan mikroorganisme yang dilengkapi dengan gambar-gambar, ada gambar-gambarnya, dan penjelasan rinci, yaitu Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1932 sampai 1723, yaitu pada abad ke-17. Nah, inilah bentuk mikroskopnya tadi dari gabungan kepingan kaca atau gelas. Jadi dia ini seorang pedagang, bukan peneliti, seorang pedagang yang ketertarikan terhadap kepingan kaca. Lalu dia cobalah kepingan kaca itu ya dengan hobinya dia mencoba kepingan kaca itu, dia tumpuk-tumpuk, akhirnya loh kok ada nih makhluk-makhluk kecil yang gerak-gerak nih dengan adanya melihat dari kepingan kaca ini. Nah, dari hobi akhirnya menimbulkan suatu ilmu pengetahuan. Begitu juga kalian, ketika kalian telah memiliki suatu hobi, jadikanlah hobi itu menjadi hal yang bernilai. Jangan sampai hobinya itu ya tidak bernilai. Misalnya hobinya bernilai apa? Misalnya hobi kalian adalah main bola. Jadikanlah ya main bola itu ya benar-benar memiliki nilai. Jangan sampai ya hanya main bola segala macam. Dan jadikanlah hobi kalian itu yang bermanfaat. Jangan hobi yang tidak bermanfaat. Salah satu yang hobi tidak bermanfaat ya banyak ya. Ya, kayak menghabiskan waktu, ngobrol-ngobrol doang, terus juga main game. Nah, Pak, main game bisa juga Pak menghasilkan cuan. Oke, benar, main game bisa menghasilkan cuan. Nah, kalau memang benar ya, jadikanlah main game itu menghasilkan uang. Jangan sampai ya hanya main game tidak menghasilkan apa-apa, nihil. Akhirnya ya ngabisin waktu, ngurusak HP juga akhirnya. Nah, motivasi dari Bapak Antoni ini yaitu tadi, jadikanlah hobi kalian itu menjadi nilai yang positif. Bapak Antoni ini bukan seorang ilmuwan, dia cuma saudagar ya penjual. Lalu ketertarikan beliau dari kepingan kaca sehingga menghasilkan ini tadi gambar-gambar mikroorganisme. Gambar-gambar mikroorganisme inilah yang akhirnya dia laporkan dan beliau menjadi orang pertama yang melaporkan dari hasil gambar tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori tentang mikroorganisme. Nah, bagaimana pertama kali teori tentang mikroorganisme ini terbentuk? Yang pertama, teori tentang generation spontanea atau abiogenesa. Kalau kita lihat di sini, generation spontanea. Artinya apa? Generasi yang secara tiba-tiba hidup. Maksudnya adalah makhluk hidup itu muncul dengan sendirinya dari makhluk hidup dari benda mati, maksudnya ini ya, makhluk hidup tidak hidup atau benda mati. Jadi seluruh makhluk hidup yang menyatakan teori generasi spontanea ini, seluruh makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Dia menyatakan seperti itu. Dia ini karena kenapa? Karena melihat orang-orang dulu itu melihat awal mula teori ini muncul, dia melihat bahwa tikus itu tiba-tiba muncul dari tumpukan-tumpukan kain kotor. Tikus muncul di tumpukan-tumpukan kain kotor. Ya kalau kita sekarang udah paham ya, tikus muncul di sana karena yang ngumpet di tumpukan kain kotor. Karena ya teknologi udah maju sekarang. Tapi lihatlah orang-orang terdahulu, saking niat mereka terhadap ilmu pengetahuan, mereka perhatikan itu. Mereka selalu perhatikan, ternyata benar katanya. Tikus itu muncul dari tumpukan-tumpukan kotor. Begitu juga makhluk hidup lain, misalnya belatung, segala macam, itu muncul dari mana? Dari dari misalnya dari makhluk hidup yang mati. Makhluk hidup yang mati, pas dilihat, oh kok timbul belatung-belatung. Oh berarti ini juga benar nih. Ini benar bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda yang mati. Inilah asal mula tercetusnya teori generation spontanea ini. Dan kalau kita lihat teori ini simple ya, simple hanya melihat, mengamati, lalu dia buat teori, dan ternyata pendukungnya banyak. Namun ada juga yang menolak teori ini, ya biasa dalam ilmu pengetahuan ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Namun kalau ada yang pro dan kontra harus berdasarkan bukti. Nah buktinya gimana? Ini yang orang pertama yang membantah dari generasi spontanea. Dia melakukan penelitian sederhana. Penelitian sederhananya seperti apa? Yaitu membuat 2 buah tabung atau gelas. Lalu gelas pertama itu diisi dengan daging, 2 gelas ini diisi daging. Pertama diisi daging, yang kedua juga diisi daging. Namun yang beda ini apa? Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Nah, yang terbuka dia akan muncul manggot atau belatung tadi. Muncul belatung. Yang tertutup tidak muncul belatung. Belatungnya tidak ada. Disinilah teori yang membantah biogenesia. Bahwa dia menyatakan bahwa tidak, makhluk hidup itu tidak berasal dari benda mati. Tetapi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Buktinya mana ya? Ini ada manggot karena ada lalat yang nginggap. Katanya gitu. Sedangkan yang kedua, katanya, ya ini buktinya kalau saya tutup, ternyata tidak ada nih manggotnya atau belatungnya. Belatungnya nggak ada di sini. Belatungnya tidak ada. Berarti ini membuktikan bahwa ya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain, bukan dari benda mati. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah lihatlah penelitian oleh orang-orang besar. Di sini Francesco Redi, tahun 17, abad ke-17, 1668. Dia melakukan penelitian yang simpel sekali, tetapi ini berdampak besar. Membuat suatu teori yang membantah teori orang-orang yang mempercayai bahwa generasi spontanea, bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Penelitian simpel, namun berdampak besar.
Ini motivasi dari kalian juga. Jangan sampai kalian itu beranggapan penelitian itu harus wah, harus beruang gede, uang besar, sehingga ya ini mindset yang harus apa ya, yang dibenarkan ya, harus diluruskan. Jangan sampai penelitian itu ya harus bernilai tinggi ekonominya ya, tidak harus. Buktinya ini tadi, peneliti yang dilakukan oleh Francesco Redi, dia melakukan penelitian sederhana namun berdampak besar. Nah, namun penelitian ini dibantah juga oleh peneliti dari teori generasi spontanea yang mengatakan ya tentu dong, mereka mengatakan gini ya, tentu dong belatung itu tidak masuk, tidak bisa tumbuh di dalam daging, di dalam daging, karena kamu tutup ya, ditutup katanya, ditutup ya mau udara gimana masuk katanya. Nah, udara gimana masuk ke dalam tabung ini? Ya, makhluk hidup kan butuh udara. Lihat, mereka membantah teori biogenesis ini, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Dia membantah dengan argumen juga bahwa makhluk hidup butuh udara. Kalau ditutup, ya udara nggak masuk, sehingga ya makhluk hidup nggak bisa tumbuh di sini. Nah, ini ya tadi. Nah, lalu dibantah juga teori generasi spontanea ini oleh John Needham, yaitu dengan cara dia buat kaldu misalnya dari apa, daging, kaldu daging itu, lalu dia merebus terlebih dahulu. Dia merebus terlebih dahulu kaldu tersebut. Fungsinya buat apa? Dia pengen buktikan bahwa ini loh, saya ingin membuktikan bahwa ketika saya rebus kaldunya ini, saya ingin membuktikan bahwa setelah saya rebus, saya membuktikan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di dalam kaldu ini saya matikan terlebih dahulu. Saya bunuh terlebih dahulu. Saya ingin membuktikan, maaf ya, tadi ini si John Needham ini adalah sepaham dengan generasi spontanea. Jadi dia melakukan penelitian juga, penelitian untuk membuktikan generasi spontanea. Yaitu dia membuktikan dengan cara merebus terlebih dahulu kaldunya, dan dia buktikan saya ingin membunuh terlebih dahulu, menghilangkan terlebih dahulu makhluk hidup yang ada di dalam kaldu dengan cara merebusnya. Lalu setelah itu dia dinginkan kaldunya, setelah dingin dia tunggu beberapa hari. Ternyata setelah beberapa hari ya tumbuh juga makhluk hidup lain di dalam kaldu ini. Di dalam kaldu ini hidup. Nah, terus dia bilang, ini loh buktinya. Ini loh buktinya, ada generasi spontanea. Itu makhluk hidup itu tumbuh atau berasal dari benda mati. Benda matinya apa di sini? Yaitu air kaldu ini. Nah, dia ingin membantah dari penelitian yang dilakukan oleh biogenesis Francesco Redi dengan cara ya merebus air kaldu, membuat kaldu dulu, lalu direbus air kaldunya, lalu didinginkan, lalu dibiarkan beberapa hari sehingga tumbuhlah juga makhluk hidup di dalam air kaldu tersebut. Belatung-belatung segala macam ya. Nah, apa ya, motivasi yang didapatkan dari si John Needham ini, bahwa lihatlah penelitiannya lagi. Penelitiannya sangat simpel, yaitu hanya membuat kaldu. Ini kaldu dibuat, lalu direbus kaldunya, lalu didinginkan, lalu dibiarkan beberapa hari dan diamati. Simpel kan penelitiannya? Penelitiannya simpel, dipublikasikan, lalu menjadi teori generasi spontanea yang diungkapkan oleh John Needham, masuk ke dalam buku-buku referensi. Inilah yang menyatakan bahwa penelitian itu tidak harus yang wah-wah. Penelitian sederhana juga bisa bernilai tinggi. Bila apa? Ya bila kalian benar-benar pengen membuktikan suatu teori.
Nah, lalu dibantah juga lagi dengan ya penelitian ini kan, lalu dibantah juga oleh Lazzaro Spallanzani. Dia melakukan hal yang sama dengan melakukan hal yang sama dengan si John Needham, merebus air kaldu juga. Lalu setelah dingin, air kaldunya direbus, lalu setelah dingin dia tutup. Dia tutup air kaldunya, lalu dibiarkan beberapa hari. Lalu tidak ada tanda-tanda makhluk hidup di dalam air kaldu itu. Lalu setelah sudah diamati beberapa hari tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, lalu dia coba membukanya. Setelah dibuka ada makhluk hidup lain yang hidup di sini, air kaldu. Nah, dia menyatakan bahwa nah inilah buktinya bahwa makhluk hidup itu tidak berasal dari makhluk hidup yang lain, dari benda mati. Maaf ya, makhluk hidup itu tidak berasal dari benda mati. Buktinya mana? Ya ini, ketika saya tutup, tidak tumbuh, tidak tumbuh, tidak tumbuh makhluk hidup. Kalau memang benar makhluk hidup itu berasal dari benda mati, katanya, ya pasti ketika saya tutup akan tumbuh makhluk hidup juga di sini. Makhluk hidup banyak di sini, belatung-belatung, apa yang lainnya. Tetapi ini enggak. Ketika saya tutup, ya nggak ada makhluk hidup di sini. Tapi ketika saya buka, baru deh makhluk hidupnya yang lain masuk. Makhluk hidup itu tumbuh di sini. Yang mana makhluk hidup itu yang membutuhkan makanan dari air kaldu ini, dia bilang seperti itu. Jadi ya makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi dari makhluk hidup juga, bukan dari benda mati. Nah, namun penelitian ini juga sama. Penelitian ini, teori yang diungkapkan oleh Lazzaro Spallanzani juga dibantah. Sama, dibantahnya dengan cara apa? Ya tentu dong, makhluk hidupnya tidak masuk, tidak hidup di sini, katanya. Karena kenapa ya? Kamu tutup, sehingga udaranya nggak masuk. Udaranya nggak masuk, sehingga ya gimana makhluk hidup mau hidup? Karena makhluk hidup kan butuh udara, katanya. Nah, dia saling membantah dengan argumen. Jadi dalam penelitian, dalam ilmu pengetahuan itu biasa saling membantah dengan argumen, tapi dengan cara adab, dengan cara yang baik, tidak emosian, dengan cara yang baik, dengan adab yang baik untuk memberikan argumennya. Dan inilah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memberikan argumen, memberikan bukti untuk membantah apa yang tidak cocok dengan dia. Nah, lalu karena selalu dibantah, karena katanya ini selalu ditutup, sehingga makhluk hidupnya tidak bisa masuk, lalu penelitian terakhir yang membantah dari teori generasi spontannya, yaitu yang dilakukan oleh Louis Pasteur pada tahun 1895 atau abad ke-19. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup lain. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian seperti ini. Dia buat sama, dia buat dengan air kaldu juga ini. Namun bedanya apa? Air kaldunya ini dia buat leher angsa. Seperti ini. Jadi dia buat botol leher angsa. Yang mana air kaldunya itu dipanaskan terlebih dahulu untuk membunuh bakteri, katanya, biar sama seperti yang penelitian yang dilakukan oleh John Needham tadi, untuk membantah juga John Needham. Lalu setelah itu dibiarkan, didinginkan, namun tidak ditutup. Ini tidak ditutup, dibuka saja. Sehingga apa? Sehingga udara bisa masuk ke dalam sini. Untuk membuktikan bahwa apa? Ya, makhluk hidup itu ya bisa masuk di sini juga, bisa hidup juga di sini dengan adanya aliran udara dari leher angsa ini. Karena yang kemarin-kemarin selalu dibantah bahwa ya makhluk hidup itu nggak bisa hidup, nggak bisa ada gara-gara ya ditutup. Nah, sekarang dibuka. Sekarang ventilasi untuk udaranya dibuka sehingga udara bisa masuk ke dalam air kaldunya. Dibiarkan beberapa hari, ternyata air kaldunya masih tetap bagus nih, tetap bagus. Hanya pada bagian
yang bagian di sini yang terbentuk makhluk hidupnya. Makhluk hidupnya tidak masuk ke dalam sini. Hanya batas ke sini saja makhluk hidupnya yang terbentuk. Lalu tidak sampai di sana juga, Louis Pasteur juga melakukan dengan cara mengalirkan air kaldunya ke tempat makhluk hidup yang ada di sini dengan cara menunggingkan atau membaringkan botol leher angsanya sehingga mengenai bakteri yang ada di sini atau makhluk hidup yang ada di sini. Setelah dibaringkan dan terkena, lalu berdirikan lagi. Nah, setelah berdiri, terkena makhluk hidup ini, barulah muncul makhluk hidup yang ada di dalam air kaldunya. Dan inilah membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lainnya dari mana? Ya dari sini. Makhluk hidup yang ada di sini. Yang ada di sini. Bukan dari benda mati. Lihatlah, simple banget. Penelitian simple banget yang menurut kita sekarang ya nggak mungkin lah makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Pasti makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Tapi peneliti ingin membuktikan, karena kecintaan mereka terhadap ilmu, dia ingin membuktikan dengan cara eksperimen. Dengan cara benar-benar eksperimen, membuktikannya, pembuktiannya juga dengan cara yang simple. Dari penelitian itu menjadi basic dari teori mikrobiologi. Jadi, apapun penelitian kalian, kalau itu memiliki nilai keterbaruan atau nilai yang bagus, jangan malu. Buktikan bahwa itu adalah penelitian yang bagus. Nah, ini penerapannya, penerapan dari penelitian Louis Pasteur, itu dilakukan pada industri anggur Prancis. Yaitu dengan cara, karena kenapa ini dilakukan pertamanya, industri anggur itu ketika tidak dipanaskan, ini kan ada pemanasan ya, awalnya ada pemanasan, yang bagian ini ya. Nah, anggur itu sering terjadi basi atau kadaluarsa. Untuk meningkatkan kualitas anggur yang tidak kadaluarsa, nilai alkoholnya bagus, sehingga enggak apa ya, mungkin kalau menurut orang-orang di sana ya kualitasnya kurang bagus, mungkin kayak keasaman atau gimana, nggak tahu juga ya, sehingga kualitasnya kurang bagus anggur tersebut, maka dilakukanlah teknik pemanasan secara berkala. Kita baca dulu di sini. Industri anggur di Prancis memiliki kualitas minuman anggur yang tidak sama. Nah, di sini juga karena kenapa? Karena ya tadi ada peran mikroorganisme di dalam pembuatan anggur. Peran mikroorganisme ini kalau terus tidak dikontrol, maka anggurnya juga bisa rusak. Nah, rusaknya menghasilkan apa? Ya, tidak menghasilkan alkohol lagi, tetapi menghasilkan di sini menghasilkan asam laktat, bukan etanol. Etanol ini alkohol ya. Karena apa? Ya, kita tidak mengontrol mikroorganismenya. Kita pengen mikroorganismenya hidup di anggur, lalu kita setelah terbentuk etanol, kita tidak menghentikan mikroorganisme tersebut, perkembangbiakannya. Sehingga ya mikroorganisme itu terus tumbuh, karena terus tumbuh, dia juga akan menggunakan etanolnya ini, mengkonsumsi etanolnya, dan menghasilkan asam laktat. Dan inilah yang menjadi permasalahan pada zaman dulu tentang industri anggur. Bagaimana sih teknik untuk membuat anggur yang bagus sehingga dihasilkan nantinya yaitu alkohol dengan konsentrasi yang baik, tidak juga menghasilkan asam laktat. Yaitu dengan cara ya di sini memanaskan anggur. Anggur itu dipanaskan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, fungsi pemanasannya ini buat apa? Yang pertama membunuh mikroorganisme yang tidak dikendaki. Jadi mikroorganismenya dibunuh pada suhu 50 sampai 60. Kenapa nggak sampai 100? Karena ya alkohol. Alkohol atau etanol itu menguap pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Ya kalau di atas 80 derajat Celcius yang menguap semua etanolnya. Padahal di sini pengennya mereka mau buat anggur, alkohol. Makanya suhunya
di sini dijaga 50 sampai 60. Supaya apa? Supaya etanolnya tidak menguap, alkoholnya tidak menguap, dan bakterinya mati, mikroorganismenya mati. Dan itu dilakukan secara berkala untuk membunuh bakterinya. Bakteri apa di sini? Ya, bakteri untuk menghasilkan etanol ini. Bakteri untuk menghasilkan etanol. Sehingga apa? Sehingga kualitas anggurnya menjadi bagus gitu. Nah, kalau di sini kita lihat proses pembuatan anggur itu dulu seperti ini. Jadi ada kayak lagun atau apa ini ya, baskom yang gede sekali. Lalu dimasukkanlah anggur di sini, lalu diaduk, dimasukin bakteri juga ke dalamnya. Nah, kalau zaman sekarang, ini zaman dulu untuk pembuatan bir atau anggur ya. Kalau sekarang itu misalnya untuk pembuatan susu di industri modern seperti ini. Jadi kan mikroorganisme juga dapat digunakan untuk industri ya. Nah, itu tekniknya atau sekarang lebih maju pada zaman dahulu. Demikian untuk materi kita dasar-dasar mikrobiologi pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di e-learning atau melalui grup WhatsApp, grup WA. Lalu silakan kalian ringkas pembahasan dari pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini kalian mendapatkan motivasi dan materi tentang yang pertama tadi sejarah mikroorganisme, lalu teori-teorinya, lalu apa sih yang dapat kalian pelajari atau motivasi apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Demikian, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.